طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, senang sekali bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Dan saya doakan semua insyaallah semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah masih pertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian dan dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini Allah jelaskan tentang jalan-jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya fa sabara wa u'tiya fa syakara wa zulima fa ghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi berdasarkan hadis ini, untuk jalan untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Yang pertama adalah man ibtuliya fa sabara. Apabila dia diuji dia bersabar. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita hidup di dunia ini pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian kita berbeda-beda. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara global seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, yaitu pandemi Covid-19. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah ujian dari Allah. Kenapa Allah menguji kita, sahabat sekalian? Karena Allah ingin meninggikan derajat kita. Bukankah sahabat-sahabat sekalian pada waktu dulu kita sekolah, kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3 dan seterusnya, setiap mau naik tingkatan maka dilaksanakan ujian, dan ketika kita berhasil melewati ujian itu maka kita akan naik kepada level atau tingkatan atau kelas selanjutnya. Jadi ketika Allah menguji kita, maka sesungguhnya Allah ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Perhatikan apa kata Allah dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka atau mengira dan dibiarkan saja ayyakulu amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Maka apa kata Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi jangan dikira hanya kita yang diuji oleh Allah. Orang-orang sebelum kita jauh lebih berat ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menguji kita? Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka Allah ingin tahu siapa yang benar keimanannya kepada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui siapa yang dusta keimanannya kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sendiri adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi ujian itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada ujian dari Allah, sahabat-sahabat sekalian ada masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis sabri was salah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu.
Ya. Jadi ista'inu bis sabri was salah. Bersabar. Tapi sabar itu bukan fatalism ya. Fatalism itu tinggal saja di rumah atau berdiam saja, tidak ada ikhtiar. Ketika ditanya, kenapa kamu diam-diam saja? Katanya saya lagi sabar. Bukan seperti itu makna sabar yang sesungguhnya. Makna sabar yang sesungguhnya sebenarnya pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak mentaati Allah, maka dia bukan orang yang sabar. Karena seluruh perintah Allah butuh kesabaran untuk melaksanakannya. Salat, puasa, zakat, haji butuh kesabaran untuk menjalankannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Seluruh larangan Allah butuh kesabaran untuk meninggalkannya. Jadi kalau ada orang masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, berjudi, minum minuman yang diharamkan Allah, berzina, maka dia bukan orang yang sabar. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dalam hal menerima ujian dari Allah, bukan berarti kita berdiam diri saja. Seperti sekarang Allah uji kita dengan pandemi COVID-19. Tidak boleh hanya kalau Allah takdirkan saya kena, ya pasti kena juga. Bukan seperti itu. Yang harus dilakukan adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Baru setelah itu kita bersabar, berikhtiar dan bersabar atas apa yang menjadi ketentuan Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya tentu saja ya standar kesehatan. Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker pada saat berada di kerumunan, menjaga kesehatan. Itu ikhtiar kita. Kemudian bertawakal kepada Allah dan bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada kita, manakala kita telah berikhtiar. Jadi itu upaya-upaya yang harus kita lakukan, sahabat sekalian. Jadi orang yang insya Allah akan meraih kemuliaan untuk mendapatkan petunjuk adalah apabila diuji maka dia bersabar. Ya. Yang kedua, sahabat sekalian, yaitu wa'u'tiya fasyakara. Apabila dia beri, dia bersyukur. Meskipun Allah berikan ujian sekarang ini seperti pandemi COVID-19, tapi ingat, nikmat Allah masih jauh lebih banyak. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah buat kita. Tidak usah keluar dulu, sahabat sekalian. Kita lihat dalam diri kita. Sahabat sekalian masih mempunyai penglihatan. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Adakah di antara kita yang mau menukar penglihatannya dengan uang 1 miliar? Saya rasa tidak ada. Kita masih mampu mendengarkan. Adakah di antara kita yang mau menukar pendengaran kita dengan uang 1 miliar? Adakah yang mau menukar kedua tangan kita dengan uang 1 miliar? Tidak ada yang mau menukar anggota badannya atau anggota tubuhnya dengan uang, meskipun uang itu banyak. Itu nikmat, baru nikmat yang ada dalam badan kita. Dan ingat, ada nikmat yang jauh lebih besar daripada itu. Apa itu, sahabat sekalian? Hidayah iman. Itu nikmat yang Masya Allah luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena ini nikmat Allah tidak berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan kalau kita belajar sejarah, kita akan melihat bagaimana orang-orang terdahulu, keluarga para nabi, banyak yang tidak diberikan hidayah iman oleh Allah. Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, punya seorang ayah namanya Azar, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, anaknya ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi Lut punya seorang istri, istrinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Siti Asia punya suami Fir'aun, Fir'aun tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Maka alhamdulillah sahabat sekalian, Allah berikan nikmat hidayah. Dan inilah yang harus dipupuk, inilah yang harus dipelihara dengan baik supaya iman itu tidak keluar dari diri kita. Nauzubillah. Syukur kepada Allah.
berpikir tentang nikmat yang Allah berikan buat kita. Iya. Kadang-kadang kita tidak bersyukur karena selalu yang kita pikirkan adalah apa yang tidak ada pada diri kita. Padahal Allah begitu banyak memberikan pada diri kita. Kemudian yang ketiga, wa zulima faghafara, yaitu apabila dia dizalimi maka dia memaafkan. Apabila dizalimi maka dia memaafkan. Nah, apalagi setelah alhamdulillah kita telah melewati 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satu yang diajarkan pada saat Ramadan adalah bagaimana pengendalian diri. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, seandainya di antara kalian ada yang mengajak untuk bertengkar dan berkelahi, katakan kepada mereka, inni shaim, maaf bro, saya lagi puasa. Katakan saya lagi puasa, tapi jangan disambung. Begitu ada yang ajak bertengkar pada saat puasa, dia mengatakan maaf saya lagi puasa, kalau mau nanti setelah selesai lebaran. Nah, ini tidak benar ya. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila dizalimi dia memaafkan. Salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan manusia. Tradisi kita setelah selesai lebaran biasanya kita bermaaf-maafan, kita halal bihalal. Ya, meskipun karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin melakukan hal itu. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi insya Allah tidak menghalangi kita untuk melaksanakan silaturahim dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita biasa halal bihalal dengan halal bihalal virtual, kita bisa melalui media-media sosial dan sebagainya. Jadi apabila dizalimi dia maafkan. Makanya paling bagus sahabat sekalian, setiap malam menjelang tidur kita ambil air wudhu seperti wudhu ketika mau melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu datang ke pembaringan, membaca zikir, berdoa. Kemudian setelah itu kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, jika sekiranya ada yang pernah menzalimi saya, maka sekarang saya maafkan kesalahan-kesalahan mereka semua. Begitu juga seandainya ada yang saya zalimi baik sengaja maupun tidak disengaja, ya Allah, saya mohon ampunkan kesalahan dan dosa saya ya Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Kita akan tidur dengan tenang. Bismikallahumma amut wa ahya, dengan nama Allah yang mematikan dan menghidupkan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, wa zalama fastaghfara. Apabila dia melakukan kezaliman, maka fastaghfara, dia segera beristighfar kepada Allah. Dia segera mohon ampun kepada Allah. Sahabat sekalian, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Atau di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang tidak punya dosa ya? Saya yakin semua kita punya dosa sahabat sekalian. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah ketika dia melakukan dosa dan kezaliman, maka dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan dosa dan kezaliman yang saya kerjakan ya Allah. Karena ada orang melakukan kezaliman, dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah nikmat dengan kezaliman dia kerjakan. Dia malah merasa nikmat dengan maksiat yang dikerjakan. Maka mohonlah kepada Allah, Allah berikan kelembutan hati buat kita semua, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka Allah menegur melewat hati-hati kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas segala dosa. Jadi wa zalama fastaghfara.
Maka kata Rasulullah, lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka adalah keselamatan, bagi mereka adalah kesejahteraan, bagi mereka adalah ketenangan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya dan buat sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, ambil pelajaran meskipun tidak sesuai dengan akal kita. Apa yang salah datangnya dari pribadi saya, sudi kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.